Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa, Bang? Ankle. Tentang ankle. Kali ini kami akan membahas tentang ankle, di mana yang akan kami bahas ini merupakan gangguan dari ligamen pada ankle, yaitu ada nanti gangguan dari deltoid ligamen, kemudian ada gangguan dari anterior talofibular, kemudian dari carcaneofibular. Jadi seputar bagian-bagian itu yang akan kami bahas, di mana bahasa kerennya ini adalah kesleo ataupun juga sprain ankle. Sprain ankle ini sendiri biasa terjadi ataupun juga bisa disebabkan karena adanya pergeseran ataupun juga gerakan yang over ataupun juga gerakan yang berlebihan. Contohnya pada saat kita bermain sepak bola, ada kita keplekok seperti ini ke pergelangan kakinya. Jadi posisi-posisi yang tidak pas itu dapat menyebabkan overstretch pada ligamen, sehingga akhirnya dapat menyebabkan suatu permasalahan yang menjadi nyeri. Dan pada derajat yang lebih buruk lagi, permasalahan itu bukan hanya nyeri saja ataupun juga bukan overstretch saja ataupun bukan hanya over meregang aja, tetapi ruptur ataupun juga putus gitu ligamennya. Itu dalam derajat parahnya kurang lebih. Selain dari cedera olahraga, apa saja sih yang bisa menyebabkan ini? Jadi selain dari cedera olahraga, ini juga bisa disebabkan karena ada kecelakaan yang kemungkinan kaki kita kegencet ataupun kena timpa, kemungkinan pas kecelakaan bermotor ataupun naik mobil atau terjepit di jalanan, itu bisa saja terjadi. Untuk pemeriksaannya sendiri, kita akan membagikan ataupun akan mendemonstrasikan cara-cara memeriksa atau ada atau tidaknya gangguan pada pergelangan kaki atau ankle ini. Oke, langsung saja. Oke, tes yang pertama yang akan kita bagikan ataupun akan kita contohkan merupakan anterior drawer test. Jadi anterior drawer test ini merupakan tes yang kita lakukan untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada anterior talofibular ligamen dan juga pada calcaneofibular ligamen. Cara pemeriksaannya ini kita boleh memposisikan lutut kurang lebih semisfleksi ataupun juga posisi 30 derajat fleksi dari lutut kurang lebih. Jadi seperti ini ya. Apabila di bed boleh dilakukan menggunakan bantalan ataupun juga menggunakan kain, boleh yang digulung ya, untuk diganjal di sini kurang lebih 30 derajat, di mana ankle yang akan kita posisikan pada posisi pemeriksaan ini pelantar fleksi ataupun menurun ke bawah kurang lebih 10 sampai 15 derajat. Jadi pada posisi seperti ini kurang lebih 30 derajat. Ini pada posisi normal ya, netral ankle-nya, kurang lebih kita turunkan seperti ini 10 sampai 15 derajat. Kemudian berikutnya kita boleh memeriksa ataupun juga memegang pada bagian nih, biar lebih tampak pada bagian ini. Nah, jadi tangan kita di bagian tulang depan tulang kering ataupun tulang tibia. Pada sisi tangan yang satunya kita memegang telapak kaki, di mana telapak kaki yang kita pegang ini bagian tumitnya. Nah, pada posisi seperti ini perhatikan untuk ankle-nya ini tidak boleh seperti ini, kurang lebih harus menurun ya. Kemudian kita boleh lakukan tarikan seperti ini. Lakukan tarikan ke atas. Pada orang dengan gangguan instabil ligamen yang akan kita periksa, itu biasanya persendiannya akan bergerak jauh sekali seperti ini. Akan bergerak jauh. Jadi akan nampak dia seperti sangat-sangat longgar. Itu biasanya kita ada kecurigaan apabila ada didapati seperti itu ada kecurigaan ligamen yang instabil. Jadi kita boleh membandingkan dengan sisi yang sehat ya. Pada derajat yang lebih parah lagi, apabila tulang yang kita periksa ataupun sendi yang kita periksa itu sudah bergerak sangat jauh dari persendian, itu bisa kita kategorikan ke kategori ruptur. Jadi itu bisa kita perhatikan juga. Untuk tes berikutnya yang mau kita bagikan juga ada Talartil test. Jadi Talartil test ini merupakan tes yang digunakan juga untuk memeriksa ataupun juga dipadukan dengan anterior drawer test tadi. Tes Talartil test ini terbagi atas dua, ada tes Talartil 1 dan juga tes Talartil yang kedua. Talartil yang pertama itu kita menggerakkan dengan posisi kaki, boleh. Nah, jadi posisi kaki ini boleh lurus ya, ataupun dalam posisi duduk kita buat boleh. Karena yang mau kita gerakkan hanya ankle-nya saja. Dengan fiksasi di bagian belakang dari tibia.
Kemudian kita menggerakkan seperti ini. Kita menggerakkan ke dalam. Kita memegang bagian calcaneus dan juga bagian lateral dari bagian punggung kaki. Kita gerakkan ke dalam. Sembari kita menanyakan, ada nggak nyeri? Ada nyeri nggak, Bang? Nggak ada ya. Ini kita boleh bandingkan dengan sisi yang sehat. Apabila ada gangguan itu biasanya akan terdapat nyeri dan juga pergerakannya itu cenderung lebih jauh dibandingkan sisi yang sehat. Jadi dia pergerakannya seperti lebih lax ataupun lebih longgar dibandingkan sisi yang sehat. Talar tip yang kedua itu kita boleh menggerakkan ke posisi luar, ke posisi sebaliknya. Dengan tangan kita di sini. Jadi tangan saya di sini untuk membawa keluar. Tetapi kita mendorongnya boleh dari dalam ya. Dari dalam kita posisikan, kita bawa keluar. Tes yang tadi sudah kita praktekkan, jadi kita lanjut saja ke latihan yang akan kita kerjakan. Orang dengan gangguan contohnya seperti ankle sprain seperti ini, apabila dirasakan masih 1-4 hari kurang lebih, ada baiknya diistirahatkan terlebih dahulu, kemudian dibalut dengan menggunakan elastic bandage. Jadi ini boleh dibalut, ataupun jikalau tidak ada elastic bandage, boleh menggunakan kompres es, tetapi ditinggikan posisi kakinya. Ditinggikan posisi kakinya lebih tinggi dari jantung kurang lebih. Nah, pada saat ditinggikan seperti ini, hindari gerakan yang seperti ini. Jadi gerakan kaki yang seperti ini pada saat ditinggikan harus dihindari, melainkan harus diposisikan netral seperti ini. Kurang lebih seperti ini posisinya nanti. Ya, tidak boleh seperti ini. Harus netral. Pada saat posisinya ditinggikan nanti pada saat istirahat. Pada saat kita kompres es, kita boleh melakukan latihan-latihan. Yang pertama, kita boleh lakukan latihan statik kontraksi pada lutut supaya otot lutut kita ataupun juga otot paha kita ini tetap terjaga. Pada hari-hari berikutnya, hari ke-5 atau ke-6, kita boleh melakukan gerakan-gerakan kecil ya. Kurang lebih pada posisi telentang ataupun posisi duduk, kita boleh melakukan gerakan mengangkat kaki atau dorsifleksi. Yuk, coba angkat pergelangan kakinya. Nah, seperti ini. Ini boleh diangkat. Yuk, angkat lagi. Jadi ini tanpa beban. Boleh dilakukan sebanyak 10-15 kali untuk pertama. Apabila sudah ringan dirasa atau tidak ada rasa nyeri, boleh dilanjutkan ke 20-25 kali. Oke. Berikutnya yang mau kita kerjakan itu adalah penguatan ligamen bagian luarnya ini ya. Jadi caranya kurang lebih, jadi kaki digerakkan ke arah luar. Yuk, gerakkan ke luar. Iya. Ditahan posisi ini 1 detik, kemudian dikembalikan ke posisi netral. Kemudian diangkat, dibawa lagi keluar. Tahan 1 detik, bawa ke posisi netral. Lagi, angkat, bawa ke posisi luar, kembali ke posisi netral. Ini kurang lebih dilakukan 15-20 kali. Nah, selain dari ini yang boleh dikerjakan itu ialah latihan jinjit. Apabila belum mampu jinjit dalam posisi berdiri, boleh dilakukan dalam posisi duduk. Yuk, seperti berjinjit. Nah, seperti ini. Turunkan. Ini boleh dilakukan ya. Tahan 1 detik pada puncak gerakan, turunkan. Apabila ini sudah terlalu ringan, boleh dilakukan dengan menggunakan tahanan, tambahan tangan ya. Ditahan seperti ini. Kemudian jinjit lagi. Jadi kurang lebih pada posisi duduk seperti ini untuk penguatan otot di bagian soleus ataupun betis bagian bawah. Apabila posisi berdiri, itu cenderung lebih terkonsentrasi ataupun lebih berdampak pada gastrocnemius ataupun pada betis kita. Jadi berbeda variasi latihan, berbeda juga target otot yang akan dikena. Apabila ini sudah terlalu ringan, kita dapat menginstruksikan ataupun juga berlanjut ke next exercise, yaitu pada posisi berdiri. Oke, jadi posisi ini boleh dilakukan berjinjit. Nah, jinjit tahan 1 detik, turun. Boleh dilakukan 10-15 kali. Kemudian bertahap 20-25 kali. Sampai apabila sudah sanggup 25 kali tanpa adanya rasa nyeri, boleh dilakukan dengan menggunakan 1 kaki. Yuk, coba 1 kaki. Iya, baru jinjit. Kurang lebih seperti ini ya. Apabila belum mampu tanpa pegangan, boleh menggunakan pegangan. Demikianlah video yang kami sampaikan kepada teman-teman seputar gangguan ataupun
keluhan atau permasalahan ya Bang ya, bisa dibilang pada bagian ankle. Karena ankle ini merupakan salah satu tumpuan kita untuk berjalan. Ini merupakan hal yang penting juga untuk kita perhatikan. Tidak boleh dibiarkan terlalu lama, apalagi berlarut-larut kita biarkan. Apalagi posisinya tumor kita makin lama itu makin bertambah tua, otomatis bagian-bagian ataupun juga onderdil lah dibilang, onderdil di bagian tubuh kita itu semakin rapuh dan juga semakin sensitif. Jadi sebisa mungkin apabila sudah dirasakan keluhan sejak dini ataupun kita merasakan cedera, sudah mengalaminya semula usia kita yang sekarang, sebaiknya segera ditangani dan juga segera berobat, kurang lebih seperti itu. Jadi kami dari fisioterapi, kami bisa membantu terkait dari kemungkinan untuk teman-teman yang adalah sebagian besar atlet ataupun mungkin orang-orang awam pada umumnya, bisa juga kami bantu. Jikalau pada atlet, kita bisa membantu untuk mengembalikan dari kelincahannya, kemudian dia bagaimana leluasa lagi dalam melakukan jump and land ataupun lompat dan mendarat. Jadi kita punya berbagai macam terapi-terapi yang bisa akan kita berikan. Untuk teman-teman, ada baiknya segera berkunjung ke rumah sakit apabila tidak merasakan ataupun tidak mengalami perubahan yang baik ya secara signifikan apabila sudah berdiam diri di rumah. Apalagi pada saat posisi teman-teman sudah cedera, jangan pernah dibawa ke tukang urut, karena itu hanya akan memperburuk. Saran kami, segera berobat ke rumah sakit atau kunjungi klinik fisioterapi terdekat. Semoga video ini membantu, kiranya dapat menjadi video yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam fisioterapi.